Penatua Dharmawangsa akhirnya tersenyum padanya dan berkata, "Bagus bahwa kalian berdua telah melihat jalan yang benar. Sejujurnya, kakek tidak tega meninggalkan kalian berdua di luar sana sendirian, tetapi hal-hal tertentu tidak dapat kembali ke keadaan semula tidak. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba." "Tidak masalah," Selsi berkata dengan mata berbingkai merah. "Kakek, aku tidak keberatan bagaimana kamu memperlakukan kami selama kamu melihat kami sebagai keluarga lagi. Jangan perlakukan kami seperti orang asing, itu benar-benar menyakiti hati kami." "Kakek, kamu tahu, keluarga Dharmawangsa adalah hal terpenting di hati Selsi," balas Elsa. Penatua Dharmawangsa perlahan terombang-ambing oleh bujukan mereka dan hatinya perlahan terbuka untuk menerima Selsi lagi. Bagaimanapun, sudah menjadi kebiasaannya selama 20 tahun untuk memanjakan dan memanjakan Selsi. Saat pertahanan pertama dilanggar, mudah bagi Selsi untuk kembali ke hati Penatua Dharmawangsa. Selsi sangat gembira dan terus mengajaknya mengobrol untuk memastikan bahwa dia tidak punya waktu untuk Kinan. Meskipun Kinan diabaikan, dia tidak menunjukkan kekesalan di wajahnya, dia hanya melihat ini dengan mata terpisah. Tapi, Jessie marah atas namanya. Siapa Selsi ini yang mengisolasi Kinan di depan Penatua Dharmawangsa? Melihat cara Penatua Dharmawangsa perlahan menghangatkan kembali Selsi, dia memiliki keinginan untuk memberitahunya bahwa Kinan adalah cucu perempuannya yang sebenarnya. Selsi tidak punya hak untuk mengeluarkan Kinan dari gambar, tapi karena Kinan tidak menunjukkan respon, Jessie tidak berani melakukan apapun sendiri. Dia hanya bisa memuaskan dirinya dengan pengetahuan tentang kebenaran. Mungkin ketidakpuasan Jessie terlalu jelas sehingga Penatua Dharmawangsa tiba-tiba memberitahu Selsi, "Aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Kinan, jadi kamu bersamalah dengan Elsa untuk saat ini. Kinan, bisakah kamu mengikuti kakek ke ruang kerja?" Tetua Dharmawangsa meminta dengan ramah. Meskipun Kinan hanyalah cucu perempuannya yang baru diterima, dia memperlakukannya sebagai miliknya. Terlepas dari penerimaannya kembali terhadap Selsi, sikapnya terhadap Kinan tidak berubah. Kinan mengangguk dan dia membawa Jessie bersamanya ke ruang kerja. Selsi melihat mereka pergi dengan senyum polos di wajahnya, tidak ada sedikit pun kebencian yang terlihat. Namun, saat mereka berbelok di tikungan, wajahnya berubah. Elsa menepuk punggung telapak tangannya dan menghiburnya, "Selsi, jangan tidak sabar, ini adalah pertempuran yang lambat. Hari ini sudah awal yang baik, kakek telah menerimamu lagi. Ingatlah untuk melanjutkan ini atau yang lain semua usaha kita akan sia-sia." Selsi menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Elsa, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan bertindak sesuai dengan rencanamu karena itu pasti berhasil. Aku telah datang untuk mencari kakek berkali-kali, tetapi tidak sekalipun dia ingin melihatku. Namun kali ini, dia benar-benar melunakkan sikapnya terhadapku. Aku akan terus membuat menderita wanita bodoh itu dan tidak akan membiarkan usaha kita sia-sia." Elsa tersenyum puas. "Bukankah sudah kubilang rencanaku akan berhasil? Menghadapi wanita murahan seperti Kinan ini, kamu harus lebih sabar daripada dia. Orang yang tersisa akan menjadi pemenangnya, jadi mulai sekarang, satu-satunya pekerjaan rumahmu adalah menjadi gadis yang baik di depan kakek dan serahkan sisanya padaku. Elsa, kau memang yang terbaik. Tanpamu, aku tidak tahu harus berbuat apa." Selsi meraih tangan Elsa dengan penuh penghargaan. Hatinya dipenuhi dengan kesombongan karena dia benar menemukan Elsa untuk datang membantunya. Elsa akan membantunya mengusir Kinan. Pada hari dia berhasil menendang Kinan keluar dari pintu dan merebut kembali semua yang dia miliki semakin dekat dan itu membuat kegembiraan menggelegak di hatinya. Dia tidak sabar menunggu hari itu datang. Namun, dia tidak mempersiapkan fakta bahwa Kinan adalah cucu biologis Penatua Dharmawangsa.
Kinan mengikuti Penatua Dharmawangsa ke ruang kerja. Dia pertama kali menanyakan tentang perjalanannya di negara R sebelum melakukan pencarian. Kinan menjawab dengan lembut, "Aku telah menemukan beberapa petunjuk dan aku akan mengungkapkan semuanya kepadamu setelah aku menerima lebih banyak konfirmasi." Penatua Dharmawangsa sangat senang. "Benarkah? Petunjuk apa?" Kinan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin membawa harapan kakek dengan sia-sia. Tolong percaya padaku untuk saat ini." "Tentu saja kakek akan percaya padamu." Penatua Dharmawangsa melambaikan tangannya dan berkata, "Kakek memiliki keyakinan penuh pada kemampuanmu, tetapi kakek masih harus mengingatkanmu, keselamatanmu lebih penting daripada pencarian. Jika hal itu terlalu berbahaya, jangan terburu-buru ke dalamnya. Kamu harus kembali untuk mendiskusikannya dengan kami terlebih dahulu." "Baik." Kinan mengangguk sebelum dia mengangkat matanya untuk menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri tetapi bertanya, "Kakek, apakah kamu benar-benar berencana untuk menerima kembali Rosa dan Selsi?" Penatua Dharmawangsa tidak berpikir Kinan akan tertarik pada hal-hal seperti itu, jadi dia terkejut ketika dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia menatapnya dan menghela nafas. Tidak mungkin untuk memperbaiki jembatan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, tidak peduli apa, kakek tidak bisa berpura-pura bahwa mereka tidak ada. Hubungan puluhan tahun tidak dapat dihapus begitu saja. Setidaknya untuk saat ini, kakek akan melakukannya. Masih memperlakukan mereka sebagai keluarga kakek, tetapi lebih dari itu, kakek rasa kakek tidak akan bisa. Sebenarnya, bukan karena dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa karena itu akan sangat tidak adil bagi putrinya yang terasing, dan dia tidak akan pernah memaafkan apa yang dilakukan keluarga Alvarendra kepada mereka. Rencananya adalah mengadopsi Rosa, dan ini adalah caranya menyeimbangkan kedua ujungnya. Dia tidak menyuarakan rencananya dengan keras, tetapi Kinan memahaminya secara implisit. Ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan mengingat situasinya. Dia tidak tega menyangkal penderitaan salah satu putrinya. Kinan mengangguk dan berkata, "Kakek, sebenarnya aku ingin tahu tentang identitas wanita lain." "Apa maksudmu, Elsa?" Penatua Dharmawangsa mengerutkan kening karena terkejut. Lagi pula, Kinan tidak memberinya kesan bahwa dia adalah orang yang sibuk. Bahkan, dia percaya dia adalah kebalikan dari satu. Namun, Penatua Dharmawangsa masih menjawab dengan jujur, "Dia berasal dari keluarga Hermansyah negara R. Faktanya, mereka adalah penyelamat keluarga Dharmawangsa kita. Sekitar 10 tahun yang lalu, aku pergi ke negara R untuk melakukan bisnis dan ibu tirimu pergi bersamaku. Namun, dia cukup beruntung untuk diculik dan dikunci di lemari es ketika para penculik mencoba memanfaatkan kami. Dia hampir mati di sana. Kakeknya Elsa yang menggunakan pengaruhnya untuk menyelamatkannya. Jika bukan karena mereka, kedua putriku akan hilang. Oleh karena itu, keluarga Dharmawangsa kita berutang nyawa kepada mereka. Sayangnya, insiden itu menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh ibumu tiri, menyebabkan dia menjadi tidak subur." Kinan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Tidak heran kata-kata Elsa membawa beban seperti itu dalam keluarga Dharmawangsa. "Apa Nona Elsa juga dari negara R?" Kinan tertarik dengan detail ini. Penatua Dharmawangsa mengangguk dan berkata dengan agak bijaksana, "Memang, keluarga Hermansyah adalah salah satu keluarga terkuat dan terbesar di negara R." Kinan segera mengerti maksudnya. Presiden negara R juga kebetulan memiliki nama keluarga Hermansyah. Sepertinya Elsa ini tidak muncul di negara ini tanpa alasan. Namun, ini mungkin pembukaan yang Kinan cari juga. Matanya bersinar dengan cemerlang dan dia tiba-tiba memberitahu Penatua Dharmawangsa, "Kakek, aku butuh kerjasamamu untuk melakukan sesuatu." Penatua Dharmawangsa terkejut. "Kerjasama? Kerjasama apa?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.